Selamat datang. Di sesi kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang kelihatannya rumit dan kita ubah jadi cerita visual yang gampang dicerna. Kita akan pakai slide-slide ini buat ngebongkar topiknya satu persatu. Pernah kepikiran nggak apa sih yang dibutuhin buat bisa mikir kayak ilmuwan? Jawabannya tuh bukan sekedar hafal rumus atau fakta loh, ini lebih dalam dari itu. Ini soal pola pikir. Dan untuk membedahnya kita bakal pakai alat yang menarik banget, soal uji coba Olimpiade Sains Nasional. Tapi tenang, tujuan kita di sini bukan buat nyari jawaban yang benar. Kita mau bongkar rahasia di baliknya, pola pikir ilmiah yang diuji di setiap soal. Oke, udah siap? Ini dia agenda kita hari ini. Kita akan lihat tantangannya, aturan universal, cetak biru kehidupan, cara melihat sistem, dan yang paling seru, ujian sebab akibat. Oke, bagian pertama, tantangan sang juara. Jujur ya, kita harus salut dulu sama luasnya pengetahuan yang harus dikuasai sama calon-calon ilmuwan muda ini. Nggak main-main. Coba deh lihat sekilas isi ujiannya. Ada soal gelombang suara, terus tiba-tiba loncat ke jaring-jaring makanan. Abis itu bahas bandul, nyambung ke sistem hidrolik. Belum lagi kimia, asam basa, aktivitas gunung berapi, sampai pewarisan genetik. Gila kan? Ini benar-benar nuntut mereka buat punya pemahaman yang nyambung soal dunia. Jadi intinya bukan cuma soal apa yang kamu tahu, tapi lebih ke gimana cara kamu nyambungin ide-ide yang kelihatannya beda banget. Ini bukan tes tebak-tebakan, tapi tes penerapan konsep dasar di berbagai bidang. Oke, sekarang kita masuk ke lensa pertama kita, aturan universal tentang gaya. Kita akan lihat gimana para ilmuwan memandang dunia fisik, yaitu dengan selalu mencari aturan main yang berlaku di mana-mana. Pernah nggak sih lihat soal fisika kayak gini dan mikir, gimana ya cara memprediksi jalur sebuah proyektil tanpa harus pusing sama matematikanya? Nah, soal OSN ini ngasih kita petunjuknya. Proses berpikirnya itu kuncinya. Pertama, mereka diajarin buat misahin dulu gerak horizontal dan vertikal. Terus, cari titik puncaknya, yaitu pas kecepatan vertikalnya jadi 0. Baru deh terapin hukum fisika yang pas. Nah, yang paling penting di sini tuh bukan jawaban akhirnya, tapi alur berpikirnya ini. Prosesnya yang lebih dihargai. Atau lihat deh prinsip Pascal ini, cuma satu prinsip, tapi bisa ngejelasin banyak banget hal. Dari cara kerja rem mobil kita yang pakai sistem hidrolik, sampai gimana dongkrak bisa ngangkat beban yang berat banget dengan sedikit tenaga. Keren kan? Satu aturan, banyak penerapan. Oke, dari hukum fisika yang gede-gede, sekarang kita zoom in. Jauh, sampai ke dunia mikroskopis. Kita akan bedah cetak biru kehidupan, alias bahasa biologi. Di sini, soalnya ngetes pemahaman soal bioteknologi. Ada yang konvensional, yang pakai mikroorganisme alami, contohnya kayak bikin kecap pakai jamur. Terus ada yang modern, yang langsung ngoprek genetikanya, misalnya buat bikin tanaman super. Siswa ditantang buat bisa bedain dua pendekatan ini. Dan yang ngomongin rekayasa genetika modern, mau nggak mau kita harus paham pabriknya, yaitu sel. Makanya, soal-soal ini juga ngetes pemahaman dasar banget kayak apa fungsi mitokondria sebagai pembangkit tenaga, dinding sel yang bikin struktur tanaman kaku, atau nukleus sebagai pusat kendali yang nyimpen materi genetik. Nah, sekarang kita zoom out lagi. Dari yang super kecil, kita lihat gambaran besarnya. Gimana para ilmuwan melihat semua hal sebagai satu sistem yang saling terhubung. Ini penting banget, karena di alam itu nggak ada yang benar-benar berdiri sendiri. Nah, ujian ini terus-terusan mancing siswa buat mikir secara sistemik. Gimana satu hal bisa ngaruh ke hal lain, baik itu makhluk hidup maupun benda mati. Contohnya pertanyaan ini, kelihatannya simpel ya. Kalau populasi capung naik, populasi apa yang bakal turun? Tapi di baliknya, ini tuh ujian buat ngertiin keseimbangan ekosistem yang rapuh banget. Satu perubahan kecil bisa bikin efek berantai. Contoh lain yang lebih kompleks ya, siklus nitrogen ini contoh sempurna pemikiran sistem. Nitrogen di udara kan nggak bisa langsung dipakai tanaman. Perlu ada bakteri yang nangkep dan ngubahnya jadi amonium. Terus bakteri lain ngubah lagi jadi nitrat, baru deh bisa diserap tanaman. Ini nunjukin gimana satu elemen penting buat kehidupan itu harus muter lewat berbagai tahap yang rumit. Oke, sekarang kita sampai di bagian favorit saya. Bagian yang paling unik dari tes ini. Ini benar-benar jantungnya cara berpikir ilmiah, ujian sebab dan akibat. Jadi format soalnya tuh begini, ada satu pernyataan. Misalnya, mecahin batu pakai palu besar lebih gampang daripada palu kecil. Terus ada alasannya, sebab energi potensial gravitasi dari palu besar lebih besar. Nah, tugas siswa itu ngecek, bener nggak pernyataannya?
bener nggak alasannya? Dan yang paling penting, nyambung nggak keduanya? Pertanyaannya jadi berlapis kan? Bukan cuma benar atau salah, tapi juga apakah yang satu ini beneran jadi penyebab yang lain. Ini maksa kita buat mikir lebih dalam, gak cuma ngecek fakta doang. Dan inilah inti dari pekerjaan ilmuwan, membedakan antara korelasi dan kausalitas. Korelasi itu cuma dua hal yang terjadi barengan. Kalau kausalitas, yang satu benar-benar jadi penyebab yang lain. Bedain dua hal ini tuh salah satu tantangan terbesar dalam sains. Kalau contoh Palu tadi sih jelas ya, itu kausalitas. Tapi di soal-soal lain, sering banget ada dua fakta yang sama-sama benar, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, disitulah kemampuan berpikir kritis diuji. Bisa nggak kita ngenalin hubungan sebab akibat yang asli? Jadi kalau kita lihat lagi, dari hukum universal sampai sistem yang rumit, sains itu pada dasarnya adalah cara berpikir yang sangat kuat. Ujian ini tuh bukan cuma ngetes hafalan, tapi dirancang khusus untuk mencari orang-orang dengan pola pikir tertentu, pola pikir yang bisa membedah dunia secara sistematis biar kita ngerti cara kerjanya. Dan pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira asumsi sehari-hari apa ya yang bisa kita uji pakai 3 lensa ilmiah tadi? Lensa gaya, sistem, dan sebab akibat. Pada akhirnya, pola pikir inilah yang bisa kita pakai buat ngelihat dunia dengan lebih jelas dan penasaran. Dan itu menurut saya adalah inti dari pembahasan kita kali ini.